Ini kita membahas tentang masih takbiratul ihram, ya, tentang ilmu sholat. Ulama mengatakan laulal ilmu lakana nas kal bahari. Tanpa ilmu, kalau tidak ada ilmu, ya, manusia itu seperti hewan-hewan. Karena ilmu ini yang menuntun kita kepada kebenaran. Ya, orang tidak mau belajar, bodoh. Ya dia mungkin dicap sebagai orang baik saja, padahal belum tentu. Ya, karena dia tidak tahu ilmu beribadah bagaimana, ya kan? Dan Rasulullah menerima ilmu dari Jibril juga kan dengan susah payah, bukan dengan ya bil kasb. Makanya ilmu itu lebih tinggi derajatnya dari apapun, dari nasab lebih tinggi ilmu itu. Kalau kita ngaji jalanan kan sudah tahu Allah sudah mengajarkan Adam ilmu, ya, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, kan diajarkan itu oleh Allah. Diajarkan secara langsung, jami'al lughat, seluruh bahasa diajarkan oleh Allah. Awalnya malaikat kan protes tuh, ya. Apa kata malaikat? Atufsidu fil ardh. Surat Al-Baqarah itu. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Apakah engkau wahai Allah akan menjadikan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan mengucurkan darah? Karena sebelumnya itu ada makhluk, sebelum Nabi Adam diciptakan ada makhluk di bumi. Di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan Banu Jan, seperti iblis, mereka jin, ya, membuat kerusakan karena tidak mempunyai akal syahwatiyah dan akal, diberi akal oleh Allah. Nah Adam ini mau diberi akal oleh Allah. Mereka protes setelah Allah mengajarkan ilmu kepada Adam, ya, jami'al lughat. Jami'al lughat itu seperti Allah mengajarkan di Jalalain itu, Allah contohnya gayung, ya. Gayung dengan fungsinya apa? Itu diajarkan oleh Allah. Diajarkan. Ini gelas fungsinya itu diajarkan oleh Allah. Kita tidak mikir, tidak bisa, ya. Tapi kalau kita lihat teknologi sekarang itu ada transfer data, ya. Pakai apa itu? Mungkin sekarang lebih canggih dulu SD gitu, ya. Kan masih berapa menit itu, ya kan? Beribu-ribu data bisa masuk, kan? Ilmu ya Allah seperti itu, lebih dari itu lagi, ya. Setelah Adam bisa semua, ya, apa? Malaikat Allah menunjukkan di hadapan malaikat, kamu bisa nggak mengatakan apa yang telah aku ajarkan kepada Adam? Malaikat menjawab apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada. Berarti ini ilmu punya posisi yang tinggi. Malaikat itu sudah mulia, ya. Beribadah kepada Allah tidak pernah capek. Wahum la yaftarun an ibadatillah. Tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh. Mulia malaikat. Tetapi ketika Adam diberi ilmu oleh Allah, malaikat sujud. Ya. Jadi ilmu lebih tinggi posisinya daripada kemuliaan dzatiyah. Kemuliaan dzatiyah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah langsung kepada seseorang, ya. Kalau ilmu bil kasab, dengan upaya, takwa dengan upaya, ya, ya kan? Takwa dengan upaya, dengan kerja keras, dengan usaha, ya. Banyak di dalam ayat itu yang fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Kalau kita mengatakan ada lebih tinggi dari ilmu, berarti menyelisih Al-Quran. Ya. Inna akramakum indallahi bertakwa juga dengan harus dengan ilmu.
orang mau takut kepada Allah. Makanya ilmu ini adalah khosyatillah. Ilmu ini adalah ketika seseorang bertambah ilmunya, bertambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wal muslimin wa bi ulumis salihin fid darain. Sudah di rumah. Kita kemarin masih bahas takbiratul ihram ya. Masih ingat ya? Ini sebenarnya ini bukan kita fikih tapi pembahasannya fikih tapi tidak mendalam ya, tidak sampai ke cabang-cabang furu'u. Kalau kita ngaji kita fikih itu lebih mendalam lagi ya. Tapi ini sedikit banyak kita tambah pengetahuan kita tentang salat ya, tentang takbiratul ihram. Wa alam annahu la yasihhu takbiru bil ajamiyati. Kata muallif Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasanya tidak sah ya at-takbir bil ajamiyah. Ajamiyah itu apa? Al-lughah selain lughatul arabiyyah. Mau Jerman kayak bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apa selain daripada lughatul Arab namanya itu lughatul ajamiyah ya. Versi itu lugah ajamiyah. Jibril itu bukan bahasa Arab, Jibril ya. Bahasa Ibrani kalau salah. Liman qadara alaihi bil arabiyyati. Untuk orang yang mampu ya. Ngantuk jangan. Minum apa? Kopi ke ngambil minum. Saya bukan ngantuk. Ya. Liman qadara alaihi bil arabiyyati. Untuk orang yang mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab. Ya. Tapi tidak stop sampai di sini. Wa amma man la yaqdiru fa yasihhu. Kalau dia tidak mampu berucap dengan Arabia, maka sah salatnya. Ya, ada penjelasannya. Wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyyah, dan wajib baginya untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, ini Imam Nawawi ini ngarang dulu nih. Dulu udah lama kan. Ulama masih sedikit mungkin ya. Ya, sekarang ya ini tidak mungkin orang Islam bisa takbir itu tidak mungkin. Ya, jadi ini pasal ini diperuntukkan untuk orang yang mungkin ya baru masuk Islam. Ya, dia harus belajar. Tapi ini kan fikih nih, berfikih. Tidak terbatas kepada takbiratul ihram saja. Kalau untuk orang muslim pada umumnya semua ilmu fikih itu wajib dia belajar. Sini kan wajibu alaihi ta'allumul arabiyyah. Ta'allumul arabiyyah, dan wajib baginya untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Dan fikih itu kan ilmu yang wajib dipelajari. Ya. Setelah tauhid, fikih, kemudian akhlak. Ya. Fa in qassara fi ta'allumi lam tasihha salatuhu. Kalau dia lalai atau dia lalai di dalam belajar di dalam mempelajari takbiratul ihram itu, tidak sah sholatnya. Artinya begini ya, saya kasih contoh. Ada orang baru masuk Islam, ya. Setelah dia masuk Islam itu, dia punya waktu untuk belajar takbiratul ihram. Tetapi waktu itu dia tidak pakai. Nah, ini yang dinamakan orang yang lalai. Punya waktu banyak nih. Kayak kita punya waktu banyak untuk hadir majelis ilmu untuk belajar. Ya, tapi tidak kita pakai dalam bab-bab sholat ini.
Ya. Tapi ini diperuntukkan untuk orang yang baru masuk Islam. Wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qassara fiha 'an at-ta'allum. Maka dia wajib kembali mengerjakan sholat, ya, pada masa ketika dia lalai belajar tentang takbiratul ihram. Paham ya? Yang duhur nih dia belajar masuk Islam, dia tidak belajar, lewat nih waktunya, ya, harusnya dia sholat ya, tapi dia tidak pakai waktunya untuk belajar, lewat tidak sholat, sholatnya pakai apa? Hajamiyah itu tadi. Ya mungkin di kampung kiai nggak ada yang alim di situ, nggak bisa ngajarin dia, atau ada tapi dia tidak mau belajar, maka dia wajib kembali untuk sholat duhur yang pertama. Ya. Nah, kenapa kok harus bahasa Arab? Kenapa harus bahasa Arab? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan karena wadzalika li syarafiha binuzulil Qur'ani biha wa innaha min lisanil ahlil jannah, min lisanil ahlil jannah. Karena bahasa Arab itu bahasa yang mulia. Oleh sebab itu, ya, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan penduduk surga nanti berbicara dengan bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab ini bahasa yang mulia yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar anna takbirat al-ihram la tumaddu wa la tumattu. Ini penting. Ketahuilah bahwasanya di dalam madhab yang sahih, yang terpilih, takbiratul ihram itu tidak panjang. Kira-kira lah kita disebut. Apalagi yang jadi imam harus perhatikan. Ya? Tidak boleh pak. Apalagi panjangnya dia merubah makna. Ya nanti ada di belakang. Sampai panjangnya melebihi apa yang telah disepakati oleh para qurra. Kalau kita tahu kan dalam takbiratul ihram itu yang panjang itu huruf lamnya kan. Nah itu yang disepakati oleh qurra itu 6 alif. Lebih dari itu tidak boleh. 6 alif itu di bawah itu boleh. 4, 2 itu boleh. Ya. Supaya apa? Kalau terlalu panjang itu bisa niat kita yang di dalam hati itu bisa berubah. Bisa keluar dari tempatnya. Jadi kita kira-kira maka sholat ini adalah pekerjaan rasa. Ya, begitupun orang jadi imam ya, dia harus bisa merasakan makmumnya, orang-orang yang kerja. Ya, kan ada tuh banyak orang yang kerja yang tidak boleh lama. Ya, jadi sholat ini ada tiga jenis. Yang pertama sholat munfarid, sholat sendiri. Sholat sendiri. Nah kalau sholat sendiri ini terserah kita. Ya, contoh misalnya ini, sampai sholat maghrib, sampai baca surat Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Imran sampai keluar waktu maghrib sampai isya, sholatnya sah. Ini kalau sholat sendiri. Lain kalau sampai sholatnya sholat berjamaah dan jadi imam. Nah ini harus bisa merasakan makmum yang di belakang. Sehingga ketika itu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz
Mu'adz bin Jabal. Itu dia sholat mengimami orang-orang. Tidak semua orang sholat bersama Rasul. Ada yang agak jauh dia bikin jamaah sendiri. Atau mungkin ketika itu Rasulullah sedang keluar. Ya. Panjang sholatnya. Al-Baqarah lah, rakaat pertama. Sehingga makmumnya itu mufaraqah. Kemudian ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Kalau salli alaihi kan sallu alaihi. Sallu alaihi. Salli alaihi. Jadi mengadu kepada Rasulullah bukan marah orang yang mengadu itu karena salatnya panjang, tapi menegur Mu'adz bin Jabal. Afattan anta ya Mu'adz. Engkau suka bikin fitnah. Ini imam panjang, ya, nggak boleh. Imam harus makmumnya itu ridho kepada imam. Itu yang mufaraqah itu belum ada ilmu fikih, tapi sudah ada mufaraqah, berarti sudah ada ijtihad dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah ketika kita takbiratul ihram, karena itu rukun min arkanis shalah, la khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Imam Hanafi khilaf tapi mengatakan itu syarat. Syarat harus dikerjakan. Ya kan? Rukun apa lagi? Ya kan? Apa itu rukun apa syarat apa? Masih ingat? Masya Allah. Terus salat. Masya Allah. Bal yaquluha mudrajatan musri'atan. Tapi diucapkan dengan pendek dan cepat. Dan cepatlah. Allahu Akbar. Itu cukup. Ya. Cukup. Jangan terlalu panjang. Wakilah tumaddu, dan ada wakilah ini maksudnya ada yang mengatakan atau konon katanya, ya, dipanjangi. Yaitu panjangnya harus sesuai kesepakatan para qurra, ya. Yang penting ketika kita Allah di hati ini, itu sudah pas dengan ketika kita sempurna mengucapkan roh. Jadi kira-kira lah, nggak usah terlalu sampai nanti was-was nanti, ulang-ulang terus nanti, ya. Ya Allah Maha menerima, insya Allah. Yang penting kita sudah berusaha, hati di hati, niat di hati, bukan di mulut. Itu yang dikatakan rukun qalbi, ya. Waswabul awal, yang benar adalah pendapat yang mukhtar, yang sahih. Ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ada yang Allah kayak azan. Ya. Yang penting pas sudah kita niat itu, ketika kita mengucapkan alif itu sampai ra itu sudah pas. Ya. Kemudian wa ammal baqi, ya, wa ammal baqi takbiratil fal madhhabu sahihul mukhtar. Adapun al-baqi itu takbir yang lain, takbir intiqal, ya, takbir perpindahan itu, ya, takbir pindah-pindah itu. Nah, itu saya pernah baca di Ibnu Mu'in. Kalau seorang imam, ya ini bukan qat'i, ya, bukan pendapat yang mengikat, artinya ini boleh dipakai, boleh enggak. Ada pendapat sebagai ulama, bukan ijma, ya, seperti takbiratul ihram kan ada khilaf. Ini mungkin ada khilaf. Seorang imam itu ketika mengucapkan takbir intiqal, dia harus berniat di dalam hati untuk zikir kepada Allah.
bukan saja mengabarkan kepada makmum sebagai takbir perpindahan, tetapi harus ada zikirnya. Paham? Karena dalilnya aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk supaya mengingat kepada. Ya. Adapun takbir-takbir yang lain seperti takbir intiqal, fal madhhabus sahihul mukhtaru istihbabun maddiha, disunahkan memperpanjang apa? Takbirnya. Contohnya di mana? Contohnya ketika kita bangun dari sujud terakhir, sujud yang kedua. Allah, kan panjang tuh. Nah, itu. Ya, itu disunahkan untuk panjang. Karena pada dasarnya sholat ini, ya, sholat ini bukan pekerjaan yang diam. Antum sudah pernah dengar sakta? Ya. Pernah ya? Itu harus ada saktanya. Sakta itu berhenti sejenak. Setelah takbir itu kan ada doa iftitah. Setelah doa iftitah ada sunnahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sakta itu. Kemudian setelah waladhdallin, tapi sebenarnya bukan sakta, bukan diam, ada bacaannya. Setelah waladhdallin, ya, imam itu tidak harus langsung baca surat. Harusnya dia menunggu, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ini kalau imamnya ngaji, ya. Ini dalam kitab-kitab fikih ada, silakan dicek. Nah, ketika makmum membaca Fatihah, imam itu ada bacaannya. Makanya sholat ini bukan pekerjaannya diam. Ada yang diucapkan itu. Tidak boleh imam, apalagi makmum ya. Kalau makmum itu dia sekiranya jauh dari imam, dia tidak mendengar dengan betul bacaan imam. Setelah dia baca surat Al-Fatihah, dia disunahkan membaca surat sendiri. Kalau mau ambil sunnah nih, fadilah ya. Setelah dia baca surat seperti Qul huwallah, tapi belum selesai, imam belum rukuk, baca lagi surat Qul a'udzu birabbin nas. Karena sholat ini bukan pekerjaan yang diam, enggak. Ada semua bacaan ya. Saktah itu walaupun saktah tidak diam. Imam itu ketika makmum membaca, ya, dianjurkan, disunahkan dia baca surat yang mau dia baca. Atau kalau yang pendek dia boleh membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, itu ada bacaannya. Itu dia baca Allahumma naqqih kama yunaqqi thawbul abyad minad danas, itu ada bacaannya, ya. Jadi bukan diam. Tidak ada diamnya sholat itu sebenarnya. Istihbabu maddiha ila an yasila ila rukni alladhi ba'daha. Jadi sunahkan dia membaca panjang sampai kepada, ketika dia sampai kepada rukun setelahnya. Ya, setelah dia membaca takbiratul, setelah dia membaca takbiratul ihram intiqal, itu sunnah. Wakila, dan dikatakan konon katanya la tumaddu, tidak panjang. Ya. Falau madda ma la yumaddu aw tarku madda ma yumaddu la tabtulu sholatuh. Kalau dia memperpanjang bacaan yang tidak panjang, ini maksudnya ini takbiratul intiqal ya. Ya. Atau dia meninggalkan bacaan yang panjang, yang seharusnya panjang tapi dia baca pendek, maka sholatnya tidak batal. Lakin fatadhul fadilah, akan tetapi dia kehilangan mendapat keutamaan. Tidak dapat keutamaan dia. Nah, ini berkaitan dengan intiqal ya, takbir perpindahan itu ya.
wa'lam anna al-mahall al-madd ba'da lam min Allah wa la yamudda fi ghairihi. Ya, ini penjelasannya. Dan ketahuilah bahwasanya tempat kita memperpanjang bacaan itu ba'da lam dari kalimat Allah. Itu yang dipanjangkan. Ya. Bukan selain dari itu. Itu yang dipanjangkan. Kalau Allah itu sudah berubah makna. Karena Allahu Akbar itu kalam khobar. Kalam khobar dari ilmu nahwu. Ya. Kalam khobar, Allah Maha besar. Tapi kalau dia baca Allahu Akbar, itu jadi kalam istifham. Ada tambahan alifnya 2, jadi panjang alifnya. Apakah Allah Maha besar? Kan kacau ini. Ya. Sebuah fasal wa sunnatu ay yajhara al-imam bi takbiratil ihrami wa ghairiha liyasma'ahu al-ma'mum, dan disunahkan seorang imam untuk mengeraskan bacaan takbiratul ihram atau selainnya supaya makmum itu dapat mendengar. Wa yusirru al-ma'mum biha bihaitsu yusmi'u nafsahu, dan makmum itu bacanya pelan. Pelannya seperti apa? Sampai dia mendengar sendiri bacaannya. Ya, ini sunnahnya. Fa in jahara al-ma'mum aw asarra al-imam lam tafsudu salatuhu. Kalau ini kebalikannya, kalau makmum dia keras atau imam dia bacanya pelan, maka salatnya tidak rusak. Oh, tidak batal. Tidak batal, tidak rusak salatnya. Wal yahris ala tashih takbir, dan dia berupaya untuk memperbaiki takbirnya. Ya. Wal yahris ala tashih takbir. Wala yamuddu fi ghairi mawdi'ihi. Ya. Dan tidaklah diperpanjang apa itu? Bagaimana maknanya? Selain daripada tempat itu dipanjangin bacaannya. Ya. Nah ini yang tadi saya katakan, fa innal hamzata minallah. Fa in muddal hamzata minallah. Nah, kalau dia memperpanjang hamzah, alifnya itu loh. Dari kalimat Allah itu tidak boleh. Ya. Merubah makna. Au asba'a fathatal ba'i. Asba'a ini sebenarnya katanya artinya itu kenyang. Tapi dia memperpanjang. Maksudnya memperpanjang sampai dia kenyangan gitu. Bahasa kita memang begitu, ya. Wa asba'a fathatal ba'i, dia memperpanjang ba-nya. Min akbari bihaitsu sarat ala lafzi akbaru lam tasihhu salatuh. Tidak sah salatnya kalau dia memperpanjang Allahu Akbar. Karena ya, akbar itu dari kabara. Kabara itu artinya gendang. Paham? Ada dua gendang yang dua mata. Nah, kalau kabara ini gendang yang satu, sini tidak ada. Yang ini tok. Itu namanya kabara. Sehingga kalau dia baca panjang baknya berarti Allah itu. Nah, ini bisa mengakibatkan seseorang itu kufur kalau dia tahu artinya. Soalnya sudah tahu di sekarang ini. Kalau ada imam yang baca seperti itu harus ditegur. Di Fathul Mu'in. Harus ditegur. Karena ini sudah menjadi ijma' kesepakatan para ulama bila khilaf. Ya, takbiratul ihram. Tidak ada khilaf.
harus ditegur. Kalau yang bersifat khilaf seperti imamnya nggak baca bismillah keras, itu kan khilaf tuh, jangan ditegur. Dia bisa jawab, saya pakai mazhab ini. Ya. Kalau seperti ini harus ditegur. Karena ini konsensus, ya, kesepakatan ulama bila khilaf. Hanya Imam Nawawi mengatakan ini syarat bukan rukun. Karena Imam Nawawi mengatakan bahwa takbir itu belum masuk waktu sholat. Karena belum, secara logika juga ada benarnya. Ya, setelah masuk waktu sholat itu, setelah selesai kita mengucapkan roh secara sempurna. Nah itu baru sholat. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Faslun i'lam anna as-salata allati hiya rak'atani syuri'a fiha 11 takbiratan, ya. Fasal, ketahuilah bahwasanya anna as-salata allati, salat yang 2 rakaat, disyariatkan fiha ada 11 takbir, yaitu salat subuh. Hitung aja sendiri, ya. Tapi ini pasti Imam Nawawi tak salah hitungnya sudah. Ya. Wallati hiya salatu raka'atin 17 takbiratan. Dan yang 3 rakaat ada 17 takbir. Ya. Wallati hiya 4 raka'atin 22 takbiratan. Dan yang 4 rakaat ada 25 takbir. Ya. Jadi fa'inna fi kulli raka'ati 5 takbiratin, ya, di setiap rakaat satu rakaat itu ada 5 takbir. Ya. Satu takbir takbiratan liruku, satu takbir untuk ruku, rakaat pertama itu. Wa arba'an lisajadatain wa raf'i minhuma. Dan ada 4 untuk 2 sujud, ya. Dan apa? Warrafi, ketika kita bangun, ya, di antara 2 sujud itu. Wa takbiratul ihram wa takbiratul qiyam min at-tashahhudil awwal. Ya, takbiratul ihram juga termasuk di situ. Dan takbir dari bangun ketika tasyahud awal. Ya. Thumma i'lam anna jami'a hadhihi takbirat sunnatun. Ketahuilah bahwasanya seluruh takbir ini adalah sunnah. Intiqal itu sunnah. Lau tarakaha, kalau kita meninggalkannya secara amadan wa sahwan, taraka amadan wa sahwan, dengan sengaja atau lupa, la tabtulu salatuhu wa la tahrumu alaihi wa la yasjudu lis-sahwi. Kita lupa sengaja meninggalkan takbir intiqal itu, enggak kita ucapkan, salatnya enggak batal dan tidak haram dan tidak perlu sujud sahwi, karena ini sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah hay'ah. Ya, ada 2 sunnah kan? Ini ngaji dulu di Pak Budi. Di musolanya Pak Budi itu sudah ngaji, sunnah hay'ah, sunnah abad. Kalau sunnah hay'ah tidak perlu kita mengganti dengan sahwi. Kalau sunnah abad tidak wajib juga. Afdolnya diganti, ya. Tidak wajib. Karena sunnah itu sunnah. Ya kita tinggalkan, ya kita tidak mendapat fadilah, ya. Illa takbiratul ihrami fa innaha la tan'aqidu as-salata illa biha bila khilaf. Kecuali takbiratul ihram, ya, karena itu termasuk salat. Karena itu termasuk salat dan tidak ada khilaf di dalamnya. Tidak ada
Kalau rukun-rukun itu sudah tidak ada khilaf. Baca Fatihah, ya. Baca Fatihah. Ada Fatihah itu kan kalau Bismillah itu khilaf, ya. Tapi rukun membaca Fatihah itu tidak ada. Itu semua ulama sepakat. Sehingga kalau imam-imam yang ngerti itu, dia ngerti pernah ngaji, biasanya dia setelah baca Fatihah dia tunggu dulu, ngasih kesempatan makmum untuk baca. Itu dijamin, itu saya sering lihat oleh. Jadi kesimpulannya tidak boleh panjang kecuali dalam kedudukan lam. Ya, kalau kita panjangin hamzah yang pertama berubah makna dari kalam khabar kepada kalam istifham, ya. Apalagi yang kedua akbar, ya. Atau Allahu akbar. Ada orang dengan bahasa dengan lahja, dengan logat Jawa saja. Apa yang harus kita ke arah-arah? Kalau saya kan memang pondok, jadi memang dari kecil sudah, ya. Jadi itu ya, sholat penting yang kita ketahui, ilmu-ilmu, ya, di dalam sholat, ya, harus kita ketahui. Kalau sudah tahu, namanya Allah memang kita itu termasuk takbir intikal apa enggak? Termasuk. Oh iya. Coba dihitung, termasuk takbir atau bukan? Saya di sini tidak ada keterangannya. Bukan termasuk takbir, bukan termasuk takbir. Cuma sami Allah aja. Takbir itu ya Allah Akbar, ya. Membesarkan Allah, ya. Berapa? 44. Ya, itu jadi mungkin kalau ada yang belum jelas tentang itu yang kita bahas bisa ditanyakan, ya. Jadi hadis itu berapa ini? Kalau hadis itu 117, ya, 112. Ada 1000 hadis. Lebih 1000 lebih. 1500 hadis. 1200. Wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ma fi khairil Islam wal muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.